Di sebuah klinik, ada sepasang pasutri datang ke seorang bidan untuk konsultasi mengenai masalah reproduksinya. Kemudian, pasutri tersebut pun memasuki ruangan. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Ika yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Iya, Bu. Kami ingin konsultasi mengenai masalah kami yang sudah 5 tahun belum punya anak. Baik Pak, sebelumnya saya catat data dahulu. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Saya Joko. Lalu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Zahra. Bapak dan Ibu tempat tinggalnya di mana ya? Kami tinggal di Purwokerto Utara, Bu. Bapak Joko dan Ibu Zahra usianya berapa tahun? Usia saya 29 tahun dan istri saya 28 tahun, Bu. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah mengecek kesuburan? Sudah pernah, tapi dari hasilnya terbukti saya tidak subur, Bu Bidan. Baik Pak, Bu, saya berikan beberapa solusi atau pilihan, yaitu terapi kesuburan, inseminasi buatan, dan bayi tabung. Kalau terapi kesuburan, saya sudah pernah melakukannya, Bu Bidan, tapi belum ada hasil sampai sekarang. Jadi saya ingin mencoba alternatif lain, Bu. Dan untuk inseminasi buatan, itu bagaimana, Bu Bidan? Jadi, inseminasi buatan yaitu meletakkan sperma langsung di dalam rongga rahim. Sebelum dimasukkan ke dalam rongga rahim, sperma akan menjalani proses kapasitas untuk mempersiapkan sperma supaya dapat membuahi telur dengan baik. Inseminasi buatan dilakukan ketika sang wanita memasuki masa subur, yaitu saat indung telur menghasilkan sel telur yang siap dibuahi. Dengan begitu, sperma tidak perlu berenang atau bergerak terlalu jauh untuk mencapai sel telur tersebut. Selain itu, tindakan ini tidak bisa dilakukan bila jumlah sel sperma sangat sedikit. Oleh karena itu, tidak semua kelainan pada sperma cocok untuk melakukan inseminasi buatan. Tingkat keberhasilan inseminasi buatan ini hanya sebesar 10-15%, cenderung lebih kecil daripada tingkat keberhasilan bayi tabung. Begitu Pak, apakah sudah bisa dimengerti? Sudah bisa, Bu. Bayi tabung itu bagaimana ya, Bu? Jadi begini Bu, proses bayi tabung itu sel sperma dan sel telur bapak dan ibu diambil. Kemudian di laboratorium kedua sel tersebut dipertemukan sehingga terjadi pembuahan. Nah, hasil pembuahan ditempatkan dalam inkubator atau tempat khusus hingga berkembang menjadi embrio atau calon janin. Begitu Pak, Bu, apakah sudah paham? Sudah, Bu Bidan. Apakah ada resiko dalam proses bayi tabung, Bu Bidan? Jadi begini Bu, untuk metode mendapatkan kehamilan ini tidak selalu berhasil dan dapat mempengaruhi secara fisik dan emosional. Resikonya yaitu kelahiran ganda, persalinan prematur, dan berat lahir merendah, sindrom hiperstimulasi ovarium, keguguran, komplikasi saat prosedur pengambilan sel, telur dilakukan, kehamilan ektopik, cacat lahir. Peluang kemungkinan program bayi tabung ini semakin meningkat jika faktor usia diperhitungkan. Semakin muda usia, semakin tinggi pula kesempatan hamil melalui bayi tabung. Peluang keberhasilan pada kelompok usia di bawah 35 tahun mencapai 35,1% Bu, dibandingkan kelompok usia di atas 42 tahun yang hanya 6,7% Bu. Jadi Bapak dan Ibu kemungkinan berhasilnya masih besar. Begitu Bu, apakah sudah paham? Sudah, Bu Bidan. Apakah Bapak dan Ibu sudah memutuskan untuk melakukan program inseminasi buatan atau bayi tabung?
Kamu mau program apa? Aku mau program bayi tabung aja, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga milih program bayi tabung. Kami mau melakukan program bayi tabung saja, Bu Bidan. Baik Pak, Bu, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah tahu prosedur bayi tabung? Belum, Bu Bidan. Baik Pak, Bu, saya jelaskan terlebih dahulu prosedur bayi tabung. Jadi, langkah yang pertama yaitu stimulasi atau disebut juga ovulasi super. Pada langkah awal ini ya Bu, Ibu akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu, Ibu juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa ovarium atau tempat untuk memproduksi sel telur dan tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Sampai sini apakah sudah paham Bu untuk langkah yang pertama? Sudah Bu Bidan. Baik, saya lanjutkan untuk langkah yang kedua yaitu pengambilan telur. Pada langkah ini dilakukan operasi kecil atau yang biasa disebut aspirasi folikular yang bertujuan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh ibu. Dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan, dokter akan memasukkan jarum tipis melalui vagina ke dalam ovarium dan kantung folikel yang berisi telur. Janin tersebut terhubung ke alat penghisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu persatu. Prosedur ini diulang untuk ovarium lainnya. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti langkah yang kedua ini? Sudah Bu Bidan, tapi tadi kata Bu Bidan nanti dokter akan memasukkan jarum tipis. Itu bahaya apa tidak ya Bu Bidan? Soalnya saya takut jarum. Pastinya aman Bu. Dokter pasti mengutamakan keamanan pasiennya dan pastinya dokter memiliki pengalaman dan profesional. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu Bidan. Iya Ibu Zahra, saya lanjutkan untuk langkah yang ketiga ya Bu, yaitu inseminasi dan fertilisasi. Pada langkah ini, sperma Bapak akan ditempatkan dengan sel telur Ibu dan akan dicampurkan. Telur dan sperma kemudian disimpan di ruang yang lingkungannya dikontrol. Langkah yang keempat yaitu kultur embrio. Setelah telur yang dibuahi membelah menjadi embrio atau calon janin, staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham untuk langkah yang ini? Sudah Bu Bidan. Baik, untuk langkah yang terakhir yaitu transfer embrio atau janin. Embrio ditempatkan ke dalam rahim ibu 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Dokter akan memasukkan tabung tipis yang berisi embrio ke dalam vagina wanita melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio menempel ke di lapisan rahim dan tumbuh, hasil kehamilan. Begitu Pak, Bu, apakah sudah paham? Sudah Bu Bidan. Untuk biaya program bayi tabung itu berapa ya Bu Bidan? Untuk biayanya berkisar 40 juta per siklusnya Pak. Oh begitu. Untuk program bayi tabung bisa dilakukan di mana Bu Bidan? Bisa dilakukan di rumah sakit Pak. Nanti saya akan merekomendasikan rumah sakit mana yang bisa melakukan program bayi tabung. Baik Bu Bidan. Gimana, kamu mau kan program bayi tabung? Iya aku mau. Kami mau mengikuti program bayi tabung saja Bu Bidan. Mohon bantuannya ya Bu untuk mengurusnya. Baik Pak, sebentar ya Pak, Bu, saya urus terlebih dahulu surat-suratnya. Baik Pak, Bu, ini surat untuk dibawa ke rumah sakit dan semoga lancar prosesnya ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama Pak Joko, Ibu Zahra. Saya dan suami saya pamit pulang dulu ya Bu Bidan. Baik Ibu. Setelah berpamitan, sepasang pasutri tersebut pun keluar dari ruangan bidan.